Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Rahma Milani dengan BP 1911022009. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang tugas auditing. Yang pertama yaitu pembahasan tugas file Excel account receivable detail, yang kedua sales transaction, dan yang ketiga adalah pengujian laporan keuangan full EVA. Baiklah, pada pembahasan pertama itu adalah tugas 1, yaitu account receivable detail, di mana pada file Excel ini terdapat 3 perintah, yang mana perintah pertama adalah mengisi tabel berdasarkan transaksi yang dilakukan pada hari libur, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengetahui tanggal apa saja yang jatuh di hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, untuk memudahkan pengecekan nanti, itu pada bagian tanggal dipilih format tanggal panjangnya agar bisa menampilkan harinya. Nah, untuk memudahkan kita memilih hari Sabtu dan Minggu, caranya adalah kita bisa menggunakan tabel pembantu, di mana tabel pembantu itu akan menampilkan kode-kode yang mewakili hari-hari yang ada. Nah, caranya adalah sama dengan weekday, kemudian klik sel yang harinya, kemudian berikan kode atau tab 1, di mana artinya angka 1 itu menampilkan hari Minggu, 2 Senin, dan seterusnya hingga 7 yang menampilkan hari Sabtu. Oke, kita kopikan sampai ke bawah, maka muncullah angka-angka yang menampilkan harinya. Nah, untuk memudahkan kita langsung mencari tanggal apa aja yang jatuh di hari Sabtu dan Minggu, kita bisa menggunakan fitur filter, di mana kita bisa milih nomor 1 dan nomor 7, karena nomor 1 itu menunjukkan hari Minggu dan 7 itu menunjukkan hari Sabtu. Klik OK, maka tampillah transaksi yang terjadi di hari Minggu. Setelah tampil transaksi ini, selanjutnya kita bisa langsung saja melinkkan data ini yang diminta itu ke data yang ada. Seperti itu di customer code, itu kita linkkan ke tabel customer code. Kemudian untuk customer name-nya itu kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP, di mana pengertiannya itu VLOOKUP, kemudian itu adalah rumus sel dari customer code kita, dan datanya diambil berdasarkan data yang ada, yaitu dari A sampai G, kemudian diberikan nomor 3 yang artinya customer name itu terletak di kolom nomor 3. Dan untuk invoice date, invoice number, dan amount itu kita cukup menggunakan link saja, karena jika menggunakan VLOOKUP dia tidak bisa menampilkan angka yang sebenarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas yang kedua, di mana dalam mengisi tabel ini diminta adalah nilai transaksi penjualan yang melebihi limit penjualan kredit yang telah ditentukan menurut customer group. Data pada sel limit per invoice ini berdasarkan data yang ada di informasi. Nah, langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus tahu dulu berdasarkan customer group, itu grup mana saja yang melebihi, di mana transaksinya melebihi dari price limit yang ada. Caranya itu kita bisa menggunakan conditional formatting, di mana nanti akan memberikan kode untuk sel yang melebihi price limitnya. Caranya bisa kita blok semua sel yang kolom customer groupnya, kemudian kita pilih conditional formatting, dan untuk aturannya itu adalah kita buat rumusnya, di mana pada rumus ini kita memberikan beberapa kondisi. Yang pertama itu adalah kondisinya if, and ini digunakan untuk bahwa kondisinya itu harus memenuhi 2 aturan. Yang pertama itu misalnya adalah sel ini harus diisi dengan grup A, dan juga untuk grup A ini itu harus untuk amount-nya itu harus harus melebihi dari jumlah limitnya. Oleh karena itu kita memberikan 2 kondisi, dan jika dia memenuhi 2 kondisi maka nanti akan menampilkan jumlah amount gitu, atau nanti akan di bagian plat tinjau ini kita berikan warna yang menandakan bahwa
pada customer group ini itu memiliki transaksi melebihi limitnya, dan begitu seterusnya untuk membuat kondisi untuk yang grup B, C, dan D sesuai dengan price limitnya. Setelah kita buat, kemudian kita klik OK, dan nanti pas kita klik OK akan memunculkan sel-sel yang melebihi price limit itu akan diberikan warna hijau sesuai dengan warna yang telah kita pilih. Nah, untuk menampilkan yang mana saja, cukup kita filter berdasarkan warna, karena kita berdasarkan warna tadi untuk selnya. Nah, setelah kita pilih filternya, kemudian muncullah data-data di mana transaksinya itu melebihi limitnya. Nah, nanti di bagian tugas mahasiswa cukup melinkkan data yang ada ke data yang telah ditampilkan. Sama dengan di atas untuk customer kode itu di link, kemudian customer name bisa kita menggunakan rumus VLOOKUP, dan customer group juga itu menggunakan rumus VLOOKUP di mana kodenya adalah 2 karena urutan customer group itu berada di kolom yang kedua. Untuk invoice date, invoice number itu kita menggunakan link saja karena tidak bisa menampilkan hasil sebenarnya jika menggunakan rumus VLOOKUP. Dan untuk sales limit per invoice itu kita menggunakan VLOOKUP. Hanya saja rank datanya itu berasal dari informasi, bukan di bagian data, karena nilai price limitnya itu berdasarkan di informasi. Dan untuk accountancy variable amount-nya bisa kita menggunakan VLOOKUP dengan mengambil di bagian data untuk urutan yang ketiga. Tapi data yang dimulai itu berdasarkan invoice number-nya. Dan nanti setelah kita pilih baru muncullah account receivable untuk setiap jumlah dari transaksi yang melebihi price limitnya. Selanjutnya yang terakhir adalah pada tugas yang ketiga itu mengisi tabel, di mana tabel ini berdasarkan transaksi dengan nomor invoice ganda. Caranya adalah kita harus memilih atau memberikan kode kepada sel yang menunjukkan bahwa nomor invoice-nya itu lebih dari 1. Caranya itu kita blok semua bagian kolom invoice number-nya, kemudian pada conditional formatting kita pilih aturan di mana memilih duplikat nilai. Nanti setiap nilai atau invoice number yang memiliki duplikat akan diberikan kode atau warna merah dan teks berwarna merah tua. Nah, nanti kita bisa saja langsung filter itu berdasarkan warna pink sesuai dengan yang kita pilih. Dan nanti muncullah data yang menunjukkan transaksi di mana invoice number-nya itu double atau lebih dari 1. Tinggal kita linkkan saja, langkahnya sama dengan tugas 1 dan 2, dan untuk customer name itu menggunakan VLOOKUP serta sales limit dan AR amount itu kita menggunakan rumus VLOOKUP. Sekian dari jawaban pembahasan tentang tugas nomor 1. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan file Excel yang kedua, yaitu Sales Transaction, di mana pada file Excel yang kedua ini terdapat 8 tugas atau 8 perintah. Yang perintah pertama, mengisi tabel itu berdasarkan transaksi yang dilakukan pada hari libur. Hanya hari liburnya itu adalah hari Minggu. Caranya sama dengan tugas yang pertama, di mana kita buat tabel pembantu. Di tabel pembantu itu akan menampilkan kode angka yang menunjukkan atau mewakili hari-hari yang ada. Nah, kita buat rumusnya sama dengan, kemudian kita klik sel yang menunjukkan tanggalnya, dan kita berikan tab 1, di mana 1 itu dimulai dengan hari Minggu dan 7 itu adalah hari Sabtu. Nah, karena yang diminta cuma hari Minggu saja, otomatis yang kita filter adalah nomor 1 saja yang menampilkan hari Minggu. Nah, setelah kita filter, maka tampillah transaksi-transaksi yang hanya dilakukan pada hari Minggu. Langkah selanjutnya cukup kita linkkan untuk invoice date, invoice number, total sell rep kode, dan customer ID ke data yang telah ditampilkan berdasarkan filter sesuai dengan transaksi dilaksanakan pada hari Minggu.
Nah, setelah kita pindahkan, kita bisa langsung saja masuk ke tugas yang kedua, di mana pada tugas kedua itu meminta kita mengisi tabel yang ada berdasarkan sales rep yang paling sering melakukan pelanggaran, di mana pelanggaran itu ada dua, yaitu yang melakukan penjualan di hari Minggu dan memberikan harga di atas price limit per unit. Nah, untuk penjualan di hari Minggu sudah kita cari tadi berdasarkan tugas yang pertama, sehingga kita cukup sama nyalin atau mengambil data yang telah ditampilkan di data ini sesuai dengan filter. Nah, setelah kita pindahkan yang penjualan di hari Minggu, selanjutnya kita mencari transaksi yang dilakukan oleh sales rep itu memberikan harga di atas price limit per unit. Nah, caranya mirip dengan tugas yang pertama. Kita tutup dulu filternya. Nah, pada bagian sales rep code ini, karena kita menuju kepada bagian sales rep code ini, jadi kita blok semua kolom yang berisi sales rep kodenya itu, dan selanjutnya kita masukkan conditional formatting, di mana pada conditional formatting ini nilainya itu ada dengan rumus sama dengan rumus tugas 1, tapi ini berdasarkan price limitnya itu berdasarkan dengan kode dari barangnya. Jadi sesuai dengan data yang ada di price limit, di mana price limit itu berdasarkan dari kodenya. Setelah kita buat rumus, kita berikan tanda atau kode bahwa sel yang menunjukkan melebihi price limit itu diberikan warna hijau. Nah, setelah kita kan, maka nanti akan diberikan warna hijau untuk sel di mana menampilkan sales rep code yang melebihi atau melakukan pelanggaran dengan melebihi nominal price list-nya. Selanjutnya, untuk menampilkan atau melihat lebih mudah, bisa kita filter saja berdasarkan warnanya. Nah, setelah kita filter, muncullah transaksi yang melakukan pelanggaran. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan rumus link seperti biasa untuk memindahkan data yang telah ditampilkan tersebut. Setelah kita isi datanya, bisa kita langsung masuk ke tugas yang ketiga, di mana pada tugas ketiga ini mirip dengan tugas yang sebelumnya, yaitu mengisi tabel itu dengan transaksi nomor invoice yang ganda. Nah, untuk yang ini sama dengan langkah sebelumnya, kita bisa menggunakan fungsi conditional formatting yang menampilkan invoice number yang menunjukkan dia memiliki nilai atau jumlah yang lebih dari 1. Bisa kita pilih saja rumus atau kondisional yang dimana duplikat nilai. Nanti untuk nilai atau invoice number yang memiliki nilai duplikat akan menampilkan warna merah muda. Dan nanti untuk menampilkan data yang lebih mudah, bisa saja kita pilih filter sesuai dengan warnanya, itu warna merah muda. Nah, setelah kita klik, maka muncullah transaksi-transaksi di mana invoice number-nya yang lebih dari 1. Bisa dilihat dari hal ini, invoice yang paling banyak itu adalah invoice dari kode 100006. Nah, selanjutnya dari tugas mahasiswa bisa kita linkkan semuanya itu untuk data invoice number, customer code, customer ID, dan begitu juga dengan total selnya ke bagian data yang telah ditampilkan. Sebelum itu, untuk price limit per unit itu kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP, karena dia berdasarkan kode, dan kode itu diambil dari bagian sheet price list. Jadi rumusnya VLOOKUP, terus diambil kode berdasarkan kode, kemudian datanya adalah di bagian price list, dan pilih angka 2, kemudian false. Lalu kita blok sampai ke bawah. Nah, pada bagian ini sebenarnya itu kalau saya melihat sampai 2 angka di belakang koma, karena pas kita klik 2 buah itu untuk di bagian price list angkanya terdiri dari 2 angka belakang koma, yang dimana untuk 0,5 kode 0,5 itu adalah nilainya 7,68. Jadi pada bagian kode nomor 5 yang seperti ini, kalau tidak munculkan kode keduanya, maka dia akan terlihat harganya sama, sedangkan
ketika kita lihat sampai angka 2 angka di belakang koma itu menampilkan bahwa transaksi ini itu melebihi dari harga price limitnya, dan oleh karena itu pada bagian tabel kedua harga di atas price limitnya berjumlah 18. Nah, selanjutnya kita langsung balik lagi ke transaksi nomor 3 sama dengan price limit yang tadi, mirip dengan di atas, dimana itu memperhatikan sampai ke desimal 2 angka di belakang koma yang melebihi price limit. Dan kebetulan transaksi yang ada hanya 2 buah transaksi dimana menampilkan nilai yang melebihi dari price limitnya. Nah, setelah kita salin semuanya ke bagian transaksi inverse ganda, didapatlah total 19 transaksi yang dimana memiliki invoice yang duplikat. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas nomor 4. Tugas nomor 4 ini dan nomor 5, 6, 7, 8 itu kita bisa menggunakan bantuan pivot table untuk memudahkan kita menghitung jumlah transaksi yang ada. Nah, untuk customer terbanyak itu bisa kita pilih dari pivot table yang telah dibuat, di mana pada pivot table customer terbanyak ini itu di bagian baris itu kita pilih customer dan nilai juga kita pilih berdasarkan customer. Tapi yang di bagian ini kita pilih pengaturan adalah hitung. Maksudnya hitung adalah berapa jumlah nilai dari total customernya ini, karena yang diminta adalah transaksi customer yang paling banyak melakukan transaksi atau frekuensi yang dilakukan oleh si customer itu. Nah, untuk memilihnya kita bisa menggunakan filter, di mana filternya itu kita pilih 10 yang teratas, filter nilai yaitu 10 ke atas. Nah, bisa kita ambil saja untuk apanya, kita pilih satu, yaitu satu yang teratas untuk melihat yang paling banyak. Klik OK, nanti muncullah customer yang sering melakukan transaksi dengan jumlah frekuensi adalah 52. Tinggal kita linkkan saja 52431. Nah, untuk supaya dia tidak bergeser, kita bisa mengkopinya dan kita pilih copy nilai value, biar nanti pas kita bergeser pivot tabelnya itu tidak bergeser nilainya. Nah, langkah selanjutnya itu soal kelima adalah mencari sales rep yang paling banyak melakukan penjualan. Nah, sama dengan tadi customer terbanyak, di bagian sales rep itu kita menggunakan juga bantuan pivot table, tapi di bagian baris itu terdiri dari sales rep dan nilainya juga hitung dari jumlah frekuensi sales rep-nya. Nah, pada bagian ini kita bisa langsung saja menfilter nilainya. Nah, untuk yang paling banyak kita pilih yang 10 teratas, yang terbaik, yaitu 1 yang paling tinggi. Klik OK, maka muncullah nanti jumlah sales rep yang menampilkan transaksi paling banyak, yaitu sebanyak 61. Di pada tugas mahasiswa tinggal kita linkkan saja yang banyak melakukan transaksi, kita pilih sales rep, kemudian kita linkkan ke bagian 10, dan agar tidak berpindah, kita bisa melakukan copy paste value. Dan untuk nomor 6, kita bisa menggunakan pivot table yang tadi untuk menampilkan nilai yang paling sedikit, transaksi paling sedikit. Nah, tadi kalau yang paling banyak kita milih 10 yang teratas, nah 1 yang teratas. Nah, kalau yang ini kita pilih 1 yang ke bawah. Selanjutnya bisa langsung tertampil sales rep yang paling sedikit melakukan transaksi, itu sebanyak 12 transaksi. Daripada tugas mahasiswa bisa kita linkkan saja sama dengan, kemudian di sales rep-nya kita klik nomor kodenya. Nah, agar tidak hilang kita bisa copy value saja. Dan soal nomor 78 kita bisa menggunakan pivot table di bagian produk, dimana pada bagian produk ini itu untuk kolom barisnya itu terdiri dari produksi kodenya, dan untuk nilainya itu berdasarkan quantity karena dia berdasarkan jumlah produk yang dijual, jadi berdasarkan quantity produk setiap kode yang ada. Nah, untuk ini bisa langsung saja kita lihat tampilannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa jumlah
quantity paling banyak itu jatuh kepada kode produk nomor 05. Jadi kita linkkan saja sama dengan, kemudian bagian produk pilih 05, dan untuk yang paling sedikit kita bisa lihat tinggal linkkan aja, itu jatuh kepada kode 02, dan untuk tidak hilang nilainya kita menggunakan copy paste value. Nah, begitulah untuk jawaban dari file Excel tugas yang kedua ini. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah tugas yang ketiga, yaitu file Excel pengujian laporan keuangan full EVA, di mana pada tugas kali ini kita akan mencari kesalahan yang ada pada file Excel untuk perusahaan laris elektronik, di mana itu menampilkan siklus akuntansi dari perusahaan laris elektronik. Nah, berdasarkan setelah melakukan pengecekan, terdapatlah beberapa temuan kesalahan yang ada dalam file Excel ini. Itu bisa ditampilkan di sheet penemuan, di mana penemuan pertama adalah itu tidak menggunakan rumus pada saldo bagian debit dari jurnal. Di nomor 1 sampai nomor 7 sampai nomor 8 itu kesalahan terdapat di bagian buku besar, di mana kesalahannya sama, yaitu tidak menggunakan rumus pada kolom-kolom yang telah ditulis di bagian temuan ini. Nah, dari kesalahan itu terdapat perbedaan hasil yang menunjukkan nilai dari saldo menurut auditor, yaitu saldo yang telah kita perbaiki, dengan saldo menurut klien, sehingga dapatlah selisih yang ada setelah dikurangi dengan saldo menurut auditor dengan saldo menurut klien. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di bagian buku besar. Nah, di bagian buku besar ini telah diberikan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa saldo tersebut itu tidak menggunakan rumus. Yang pertama itu pada bagian piutang dagang, di mana pada bagian piutang dagang itu saldo debit jurnal penjualan itu tidak menggunakan rumus. Oleh karena itu, kita harus memasukkan rumusnya agar dia menampilkan nilai yang sebenarnya, karena bisa saja apa yang diketik itu belum tentu sesuai dengan yang keadaan sebenarnya atau sesuai dengan jurnal yang ada. Oleh karena itu, pentinglah rumus untuk menampilkan nilai yang sebenarnya. Nah, caranya adalah kita bisa mengcopy pastekan rumus yang di atas sesuai dengan kolom bagian jurnal penjualan, karena setiap rumus di buku besar pasti sama, hanya saja dibedakan dengan kode nomor perkiraannya. Nah, caranya kita bisa mengcopy paste yang di atas, kemudian jangan lupa untuk nanti setelah copy paste memilih kode atau nomor perkiraannya sesuai dengan yang ada, yaitu sesuai dengan piutang dagang. Karena ketika kita copy yang di atas saja tanpa mengubah ini, itu kan nilainya menampilkan nilai yang sesuai dengan nomor perkiraan bank, bukan nomor perkiraan piutang dagang. Oleh karena itu, setiap setelah versi atau mengcopy rumus harus disesuaikan dengan kolom yang ada. Nah, dari piutang dagang itu terdapat selisih perbedaan, di mana nanti selisihnya adalah 99.000. Kemudian masuk ke persediaan barang dagang sama dengan bagian piutang itu terdapat bagian yang tidak menggunakan rumus. Oleh karena itu kita masukkan rumus. Begitu juga untuk akumulasi penyusutan bangunan, akumulasi penyusutan peralatan, dan juga akumulasi penyusutan kendaraan. Hanya saja untuk akumulasi itu terletak pada bagian saldo awalnya, yang dimana saldo awal hanya diketik saja, sedangkan saldo awal itu diambil dari nilai neraca awal. Oleh karena itu harus kita linkkan pada bagian neraca awal agar dia menunjukkan nilai yang sebenarnya. Kebetulan untuk nilai akumulasi penyusutan bangunan itu tidak terdapat perbedaan ataupun selisih dari yang telah kita temukan dengan yang dibuat oleh klien. Nah, di bagian hutang dagang barulah terdapat perbedaan, itu di bagian saldo akhir, di mana pada saldo akhir buku besar hutang dagang itu hanya diketik saja, sedangkan seharusnya itu menggunakan rumus, di mana rumusnya itu artinya adalah jika dia kredit
jika dia debit, perkiraan debit kredit ini berarti untuk perhitungannya adalah saldo awal ditambah debit kurangan kredit, dan jika dia menampilkan kredit otomatis itu rumusnya saldo awal kurang debit dan tambah kredit. Jika kita tidak menggunakan rumus maka tidak akan menampilkan angka yang sebenarnya. Terbukti dari setelah kita menggunakan rumus terdapat selisih atau perbedaan dari temuan kita dengan yang dibuat klien sebesar 9 juta. Dan begitu juga itu pada bagian penjualan, juga pada bagian kredit tidak menggunakan rumus karena di bagian oleh klien itu hanya diketik saja, dan juga pada bagian pembelian diketik saja oleh klien. Itu kita harus mengcopy rumus yang di atas kepada bagian kolom yang kalau penjualan itu kolom kredit dan bagian pembelian itu kolom debit. Nah, untuk selisihnya adalah sebesar 99.000 dan sebesar 9 juta. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui dan memperbaiki untuk buku besarnya, selanjutnya kesalahan yang ditemukan itu terletak pada bagian neraca lajur. Karena tadi kan buku besar yang diambil dari neraca lajur yang ada di yang buat oleh klien itu merujuk ke buku besar yang dibuat oleh klien, yang dimana buku besar tersebut sudah menampilkan kesalahan. Oleh karena itu kita seharusnya memperbaiki neraca lajur sehingga dia menampilkan ke nilai dari sesuai buku besar yang telah diperbaiki. Adapun selain dari yang berbeda angkanya tadi, kita perbaikin angka tadi, ada pula di bagian neraca lajur itu tidak menggunakan rumus, sehingga sama kasusnya dengan buku besar itu tidak menampilkan nilai yang benarnya. Mari kita lihat pada bagian neraca lajur. Nah, di bagian warna kuning inilah terdapat perbedaan atau selisih yang ada dari antara klien dengan yang telah ditemukan oleh auditor. Nah, itu sama yang di bagian buku besar. Oleh karena itu, caranya adalah untuk memastikan dia menggunakan rumus. Nah, karena di bagian neraca lajur ini ada beberapa yang tidak menggunakan rumus. Contohnya itu pada bagian pembelian hanya diketik saja, dan juga pada bagian penjualan itu hanya diketik saja, dan seharusnya itu menggunakan rumus sama dengan buku besar agar menampilkan nilai yang sebenarnya. Oleh karena itu, pada bagian debit dan bagian kredit setelah kita memastikan rumusnya benar, cukup kita copy pastekan sampai ke bawah sehingga akan menampilkan rumus yang sebenarnya. Nah, untuk rumus ini jangan lupa untuk menyesuaikannya dengan nomor perkiraan yang ada di tabel dan juga perkiraan yang ada di tabel yang dibuat oleh temuan. Oke, setelah kita pilih, kemudian maka dapatlah jumlah dari neraca saldo, di mana akhir balance-nya itu adalah 2.853.507.159, dan terbukti balance, artinya bahwa yang telah kita buat itu telah kemungkinan besar itu benar. Sedangkan bisa dilihat di bagian klien itu karena angkanya yang tidak sesuai menunjukkan jumlah yang tidak balance antara debit dan kreditnya. Setelah kita memastikan di bagian neraca saldo, baru kita masuk ke bagian laba rugi. Nah, di bagian laba rugi ini sama sebelumnya telah jelaskan tadi, bahwa di bagian penjualan dan pembelian itu tidak menggunakan rumus. Oleh karena itu tidak menampilkan angka sebenarnya. Nah, ketika kita menggunakan rumus, maka dapatlah nilai penjualan kita itu sebesar 520.218.500, dan untuk pembelian sebesar 323.373.600, berbeda dengan yang telah dibuat oleh klien. Oleh karena itu setelah kita tambahkan, maka dapatlah kolom bagian debitnya 366.828.079, dan di bagian kreditnya itu 386.763.150. Setelah kita kurangkan, kita cari labanya, maka dapatlah laba sebesar 19.935.071, dan untuk keseimbangannya itu adalah 386.763.150. Dan begitu juga dengan bagian neraca, kita pastikan juga semuanya telah menggunakan rumus. Kebetulan di bagian neraca itu menggunakan rumus semuanya, hanya saja pada bagian piutang, persediaan, dan juga utang, karena buku besarnya salah, otomatis angka yang tadi kita buat salah. Oleh karena itu perlu diulang lagi untuk penggunaan rumusnya.
maka dapatlah nanti di bagian akhir itu laba sama dengan laba di bagian laba rugi, yaitu 19.935.071. Nah, selain dari beberapa yang tidak menggunakan rumus, ada rumus yang salah yang dibuat oleh bagian klien, di mana rumusnya itu terletak pada bagian keseimbangan, di mana bagian keseimbangan seharusnya itu menampilkan jumlah antara keseimbangan dengan laba rugi, yaitu menggunakan rumus sum sesuai dengan rumus di bagian kredit. Begitu juga di bagian neraca, harusnya pada bagian kredit itu menggunakan rumus sum sesuai dengan di bagian debit, sedangkan di klien tidak menggunakan. Oleh karena itu, pada keseimbangan terakhir jumlahnya itu tidak balance antara debit dan kredit, dan juga karena angka yang salah dimasukkan tadi, itu laba ruginya juga tidak sama antara laba rugi dengan bagian neraca. Nah, setelah kita perbaiki, dapatlah kita lihat di bagian laba rugi dan bagian neraca itu memiliki laba yang sama, dan juga di bagian keseimbangan itu sama antara debit dan kredit karena kita telah menggunakan rumus sum. Dan begitu juga di bagian kredit. Nah, itu adalah kesalahan yang di bagian neraca. Nah, setelah kita perbaiki, jangan lupa kita buat berapa selisih yang terjadi dari semua akun-akun yang ada di bagian neraca lajur. Selanjutnya, setelah kita temukan kesalahan di bagian neraca lajur, kesalahan yang selanjutnya itu terjadi di bagian laba rugi, laporan perubahan modal, dan di bagian neraca. Kesalahan ini terjadi karena data yang diambil yang paling awal, yaitu dari buku besar, itu sudah salah. Oleh karena itu, di bagian laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca juga akan mengalami kesalahan karena siklus akuntansi itu komprehensif, saling berkesinambungan. Oleh karena itu, jika salah di atasnya, maka selanjutnya itu salah. Oleh karena itu, kita harus memperbaiki nilai yang ada di laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca sesuai dengan yang telah benarnya. Oke, mari kita masuk ke bagian laba rugi. Nah, bisa dilihat tabel di bagian auditor. Ini terdapat perbedaannya itu di bagian penjualan. Nah, tapi catatan untuk di bagian laporan laba rugi semuanya menggunakan rumus, hanya saja jumlahnya yang tidak sesuai karena masih merujuk buku besar yang salah tadi yang belum diperbaiki. Oleh karena itu, di bagian laba rugi cukup kita menggunakan rumus yang telah digunakan ini dengan memperbaiki sesuai dengan merujuk ke buku besar yang benarnya. Maka bisa kita lihatlah laba bersihnya sesuai dengan yang ada di neraca lajur, yaitu sebesar Rp19.950.071. Berbeda dengan yang dibuat oleh klien, di mana itu labanya sebesar Rp30.834.071. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa dibuat berapa selisih untuk setiap angka yang ada di buat laporan laba rugi berdasarkan temuan auditor dengan yang dibuat oleh klien. Nah, setelah kita mengetahui laba bersihnya yang benar, kita bisa masuk ke bagian laporan perubahan modal. Nah, nanti pada bagian laba itu berbeda karena merujuk ke buku besar yang salah untuk klien. Oleh karena itu, kita harus mengubah sesuai dengan buku besar yang telah kita temukan. Jadi cukup mengelingkannya sama dengan kita linkkan dengan laba rugi yang telah kita temukan. Dan dapatlah modal akhirnya itu sebesar Rp503.155.822. Dan terakhir itu di bagian neraca. Nah, sama dengan kasusnya untuk laporan laba rugi, laporan perubahan modal, itu perbedaannya hanya terletak di bagian angka yang diambil. Karena pada bagian klien itu masih mengambil angka di bagian buku besar yang belum diperbaiki. Oleh karena itu, di bagian auditor temuan ini, kita harus mengambil di angka yang telah benarnya. Maka dapatlah balance untuk nilai total aktiva dan pasifanya sebesar Rp1.955.861.372. Dan jangan lupa untuk buat tabel selisih untuk setiap akun yang ada. Dan untuk penemuan yang lain tidak ada, hanya sampai penemuan di neraca setelah dilakukan pemeriksaan. Laporan arus kas itu sudah benar, dan juga untuk melakukan pengecekannya bisa dilakukan penambahan, yaitu saldo di bagian buku besar yang telah kita perbaiki, saldo bagian kas dengan bagian bank, dan setelah kita tambahkan
itu jumlahnya sama dengan saldo kas per 31 Desember yaitu sebesar Rp830.705.20. Dan untuk piutang itu juga setelah kita cek sama dengan nilainya di buku besar yang telah kita perbaiki. Di ini 119.397.850 dan begitu juga di bagian utang akhir bulannya juga sama dengan buku besar yang telah kita perbaiki yaitu sebesar 130.683.700. Begitu juga buku pembantu untuk utang bank di mana sama dan kebetulan memang tidak ada kesalahan yang terjadi di buku bank. Dan begitu juga untuk daftar persediaan barang dagang, setelah dicek sampai akhir, maka nilai persediaan barang dagangnya itu sama dengan yang ada di buku besar yaitu 629.850 dan begitu juga dengan penjualan serta pembelian dari transaksi yang dilakukan oleh PT Laris Elektronik. Sekian dari temuan yang didapat pada siklus akuntansi dilaksanakan oleh Laris Elektronik di bagian Excel. Sekian dan terima kasih.